Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Mahendra Saputra. Saya di sini selaku moderator kelompok 5 dari kelas Agro Teknologi D. Saya sini akan memaparkan hasil diskusi kami, atau kami sedang akan mendiskusikan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung perkenalkan teman-teman kelompok 5 di kelas agroteknologi. Untuk yang pertama, saya sendiri, nama Putu Gede Mahendra Saputra dengan NIM D1B1065. Saya alumni SMA N 11 Sekolah Selatan, asal saya dari Konsel. Untuk selanjutnya saya persilakan Tut Henry untuk perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Andi Tendriampa dengan stambuk D1B11873, asal sekolah SMK Negeri 1 Cirawuta, asal kota, asal daerah Kolaka Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM D1B11817. Saya berasal dari Kota Raha, Kabupaten Muna, dan asal sekolah saya SMA Negeri 2 Batu Putih. Bismillah, perkenalkan saya atas nama Hamidah dengan NIM D1B11849, asal sekolah SMA Negeri 1 Mawasangka Timur, asal daerah dari Kabupaten Buton Tengah. Perkenalkan, nama saya Berlin Mantung dengan NIM D1B1181103 dari asal daerah dari Tanah Toraja, alumni SMA 4 Tanah Toraja. Bismillah, perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Saleh, NIM D1B11090 dari kelas agroteknologi D. Asal saya dari Kolaka Utara, asal sekolah SMA Negeri 1 Kodewa. Oke. Begitulah perkenalan teman-teman kelompok dari kelompok 5 agroteknologi. Langsung saja saya akan membuka diskusi. Untuk pertama-tama saya akan membuka diskusi dengan menanyakan anggota apa saja yang dipahami dari bacaan tentang prosedur analisis NPK dan dalam pupuk anorganik. Untuk pertama kalau menurut saya yang saya baca, yang saya pahami antara lain yaitu dalam menganalisis pupuk, baik pupuk anorganik maupun organik, tujuan itu untuk menilai kualitasnya, biasanya untuk memeriksa komposisi fisik dan kimia. Parameter fisik seperti kadar dan ukuran partikel, sedangkan untuk sifat kimia seperti jumlah dan bentuk nutrisi yang terkandung, misalnya kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium. Analisis NPK-nya ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan bentuk nutrisi tersebut, serta memperkirakan kemungkinan kandungan beracun bagi tanaman karena kadarnya yang mungkin ada di atas batas kritis, misalnya kandungan biuret dalam urea. Mungkin ada yang lanjutkan? Kalau dari saya sendiri, yang saya pahami yaitu dalam analisis NPK pada pupuk anorganik ada beberapa prosedur atau tahapan-tahapan dalam pengujiannya. Seperti mulai dari tahapan pengumpulan sampel, persiapan sampel sebelum dilakukan analisis, dan tahapan analisis atau pengujian di laboratorium. Dalam tahapan analisis dapat dilakukan dengan sejumlah metode pengujian, disesuaikan dengan jenis senyawa yang mau diuji atau dianalisis, yang dimana setiap tahapan tersebut harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur agar hasil analisis dapat valid atau terpercaya. Kalau menurut saya sendiri, dari apa yang saya baca, misalnya dalam tahap pengumpulan sampel,
sampel pupuk yang diambil itu haruslah mewakili dari pupuk secara keseluruhan, atau dengan kata lain harus homogen. Metode pengumpulan sampelnya juga harus tepat dan biasanya tergantung dari jenis dan sumber pupuk yang akan dianalisis. Sedangkan saat persiapan sampel, sampel yang diterima untuk dianalisis di laboratorium haruslah dicatat, seperti membuat rinciannya dan memberi nomor kode laboratorium untuk mengidentifikasi serta untuk menjaga kerahasiaan identitasnya. Kemudian sekitar setengah dari sampel itu harus digiling, lalu diayak dengan saringan ukuran 1 mm dan disimpan dalam botol sampel untuk kemudian nanti dianalisis. Sampel tersebut haruslah disimpan dalam botol kaca kedap udara dan proses analisisnya pun harus dilakukan di ruangan bebas kelembaban atau harus dilengkapi dengan alat dehumidifier karena kebanyakan pupuk anorganik itu bersifat higroskopis atau mudah menyerap air. Itu kalau dari saya. Baik, kalau menurut saya, dari apa yang saya baca, yang saya pahami, dalam metode analisis hidrogen itu ada beberapa parameter yang dianalisis seperti N total, nitrogen amoniak, nitrogen nitrat, nitrogen bioret, dan nitrogen urea. Hal itu karena nitrogen dalam pupuk anorganik itu terdapat dalam beberapa bentuk. Beberapa bentuk tersebut seperti dalam bentuk amoniak nitrogen, nitrat nitrogen, urea nitrogen, dan nitrogen organik. Sehingga metode analisisnya juga berbeda-beda. Metode-metode tersebut antara lain metode Kjeldahl untuk menguji nitrogen total dan metode distilasi untuk menguji amoniak nitrogen. Sedangkan untuk penentuan asam bebas dalam amoniak sulfat, bioret, urea nitrogen menggunakan metodenya tersendiri yang melibatkan sejumlah peralatan dan reagen-reagen tertentu. Baik, itu dari saya. Selanjutnya, kalau saya dari yang saya pahami dari apa yang saya baca yaitu mengenai fosfor pada pupuk anorganik, yaitu fosfor biasanya terdapat dalam beberapa bentuk, antara lain fosfor yang larut dalam air, amonium sitrat netral larut dan tidak larut, asam sitrat larut dan tidak larut, serta fosfor larut dalam asam. Sedangkan metode analisisnya ada metode gravimetri, metode volumetrik, metode analisis fosfat larut dalam air, metode analisis fosfat tersedia, dan metode estimasi asam fosfat bebas. Metode-metode tersebut disesuaikan dengan konstituen yang ingin diukur dan diuji. Nah, kalau untuk saya sendiri, tentang analisis kalium dan pupuk anorganik, yang saya pahami dari apa yang saya baca yaitu bahwa kalium dalam pupuk anorganik umumnya ada dalam bentuk yang larut dalam air, sehingga dalam pengujian dapat diperkirakan langsung dalam bentuk larutan pupuk, baik itu secara gravimetrik, volumetrik, atau secara fotometrik. Dan dari beberapa metode tersebut, salah satunya yang paling umum digunakan di laboratorium adalah metode volumetrik atau STPB berbasis AOAC karena keakuratannya dan kesederhanaannya. Mungkin kalau untuk saya yang itu. Oke, diskusi saya lanjutkan dan tentang identifikasi sumber dan komponen ketidakpastian dari prosedur analisis NPK pada pupuk anorganik. Saya ingin menanyakan kepada pendapat teman-teman yang lain mengenai sumber ketidakpastian dalam analisis N, P, dan K dalam pupuk organik. Saya dulu mungkin moderator. Dari bahan bacaan yang diberikan,
itu untuk sumber ketidakpastian dalam analisis NPK dalam pupuk anorganik itu juga dapat terjadi baik di lapangan saat pengumpulan sampel dan bisa juga terjadi di laboratorium saat melakukan pengujian. Oke, mungkin saya masuk, moderator. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan kepada Saudari Hamidah, adanya sumber ketidakpastian di lapangan dan di laboratorium. Mungkin saya bisa menyebutkan yang dari di lapangan tentang meliputi apa saja. Mungkin seperti distribusi spesial non-acak, komponen sampel, komposisi pupuk yang sebenarnya tidak merata, hingga kesalahan dapat terjadi dalam menentukan bagian untuk mewakili keseluruhan atau sampel. Selanjutnya, penanganan sampel di lapangan seperti kesalahan dalam pengambilan sampel, penanganan sampel, dan pengawetan serta saat transfer ke laboratorium. Mungkin itu saya, moderator. Mungkin saya akan menambahkan untuk sumber ketidakpastian di laboratorium. Untuk sumber ketidakpastian di laboratorium meliputi poin pertama, kontaminasi sampel atau peralatan oleh lingkungan laboratorium. Poin kedua, kesalahan dari pengukuran analitis termasuk persiapan sampel. Poin ketiga, kerusakan sampel saat proses analisis. Poin keempat, konsentrasi larutan kalibrasi yang tidak akurat. Poin kelima, ketidakcocokan larutan sampel atau kalibrasi. Poin keenam, respon instrumen yang menyimpang. Poin ketujuh, ketidakpastian massa dan peralatan volumetrik. Poin ke-8, sensitivitas instrumen buruk atau batas deteksi tinggi. Dan yang terakhir, penanganan data yang salah atau kesalahan transkripsi manusia. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya masuk sedikit, moderator, menambahkan tentang komponen ketidakpastian. Komponen ketidakpastian secara umum termasuk dalam analisis NPK pada pupuk anorganik ada 2 jenis. Komponen-komponen tersebut antara lain komponen ketidakpastian tipe A, yaitu komponen yang dievaluasi menggunakan perhitungan statistik dari sekumpulan data pengukuran. Evaluasi perhitungan statistik tersebut seperti yang pertama, simpang baku rata-rata eksperimental, misalnya nilai rata-rata dari N sampel. Kemudian yang kedua yaitu simpang baku sampel, simpang baku dari nilai rata-rata sampel. Kemudian yang ketiga yaitu regresi, linear, dan teknik statistik lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu komponen ketidakpastian tipe B, yaitu komponen yang dievaluasi dengan metode selain analisis statistik dari sekumpulan data pengukuran. Namun biasanya berdasarkan penelitian ilmiah menggunakan informasi yang relevan seperti data pengukuran sebelumnya, pengalaman dan pengetahuan, spesifik pabrik, data dari sertifikat kalibrasi, ketidakpastian yang ditetapkan berdasarkan databook, sertifikat standar acuan dan bahan acuan termasuk bahan kimia, kemudian handbook, literatur katalog, apresifikasi, peraturan atau metode pengujian, atau metode kalibrasi berat molekul senyawa kimia. Mungkin itu dari saya, moderator, saya kembalikan.